Assalamualaikum, semangat pagi pesayang anggrek. Selamat datang di channel Sayang Anggrek. Hari ini saya akan berbagi bagaimana tips mengeluarkan seedling dari botolan. Ini saya mempunyai satu botol Dendrobium spectabile. Spectabile ini sebetulnya masih kecil-kecil, masih terlihat kecil, tapi dia sudah padat di botolnya. Ini biasanya kalau kita beli isinya sekitar 20-25 plant. Tapi ini yang isinya sebetulnya masih bisa di subkultur. Ini isinya sekitar 50 lebih. Karena sudah kepenuhan, jadi saya harus buka. Karena saya tidak bisa mengsubkulturnya. Ya, pertama-tama ketika kita akan mengeluarkan seedling dari botolan, yang kita perlukan tentu saja satu botol seedling. Ini Spectabile Papua. Kemudian kita juga memerlukan air sebanyak 2 liter. Ini bisa diisi fungisida, dicampur dengan fungisida 1 sendok makan. Kalau tidak ada fungisida, kita bisa mencampurnya dengan Baiklin. Saya memakainya Baiklin. Ini 2 liter air ini saya campur dengan 1 tutup botol Baiklin. Nah, segini ya, saja. Nanti kita aduk ya. Ini kita sisihkan, simpan. Kemudian kita memerlukan 1 buah baskom yang akan kita pakai untuk mengeluarkan dendrobium ini. Kita buka tutupnya, tutup dendro. Bagaimana cara mengeluarkannya? Kita masukkan air kurang lebih setengah botol saja, dan kita gojlok sampai medianya lepas dari botol. Nah, sudah bergerak-gerak tuh kan, medianya sudah lepas. Kemudian kita keluarkan. Kita memerlukan 1 buah kawat yang dibengkokkan untuk mengeluarkan dendro ini. Nah, kita keluarkan airnya. Biasanya ada sebagian yang mati ikut keluar. Nah, kemudian kita kaitkan. Ini banyak sekali isinya. Biasanya hanya sekitar 20, tapi ini kemarin 50. Kaitnya dari bawahnya ya, bagian bawah. Saya takut rusak. Kalau sudah besar-besar plannya, kita bisa memecahkan botolnya. Tapi kalau masih kecil-kecil seperti ini, masih bisa dikeluarkan lewat mulut botol seperti ini. Kita tambah lagi airnya setengah botol biar bisa digojlok dan medianya keluar. Kita tarik perlahan. Menggunakan kawat. Setelah semua dendro ini keluar, kita bersihkan dari media tanamnya. Kita bersihkan dari media tanam yang menempel. Biasanya media tanam itu terbuat dari agar-agar. Jadi dia lumayan lengket. Kita bersihkan, kita pisahkan satu-satu dendronya. Nah, begini caranya. Ini akarnya udah panjang sekali. Nah, setelah bersih seperti ini, kita masukkan ke dalam larutan bleaching tadi ya, larutan Baiklin. Kita lakukan semua sampai selesai. Kita tinggalkan yang ada yang hanya akar
saja kita tinggalkan. Kita ambil yang sempurna, ada akar dan ada daunnya. Seperti ini, ada akar dan ada daunnya. Kita bersihkan dari media tanam yang menempel. Setelah bersih, bisa kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air bersih dan fungisida atau Baiklin tadi. Ini seperti ini. Jadi kadang kita saya mau mengeluarkan botolan, bibit botolan, tetapi tidak mempunyai fungisida. Bisa memakai bahan yang ada di rumah. Tuh. Kita lakukan sampai selesai. Kita pisah-pisahkan satu demi satu. Ada yang hitam-hitam ini media tanam ini. Dari akar-akar yang busuk karena dia terlalu lama juga di dalam botol tanpa disubkultur. Itu banyak sekali. Nih sudah selesai seperti ini. Kita masukkan ke sini ke larutan yang mengandung pemutih tadi, antibakteri. Nah, sudah habis, tuh tinggal kotorannya saja kita sisihkan. Kemudian kita diamkan di sini selama 5 sampai dengan 10 menit. Setelah 5 sampai dengan 10 menit kita rendam di dalam larutan pemutih tadi. Kemudian kita ambil koran atau kertas apa saja untuk mentiriskannya. Nah, kita tiriskan anggrek ini sambil terus dibersihkan lagi. Mungkin ada sisa media yang tertinggal, kita tiriskan di sini. Kita angkat satu-satu, kita tiriskan seperti ini. Kita tiriskan dan kita angin-anginkan sampai kurang lebih 1 jam. Nah, supaya anggrek ini terbiasa dulu di ruang luar botol, karena kalau di dalam botol kan dia sudah aman tuh, sudah nyaman dengan kelembaban yang penuh. Sedangkan ketika kita mengaklimatisasinya, mengeluarkan dia dari botol, itu rentan untuk anggrek ini tidak kuat atau dia tidak bisa bertahan dan mati. Makanya kita biarkan dulu supaya anggrek ini beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, kita diamkan sekitar 1 atau 2 jam di atas koran ini, atas kertas ini, sampai airnya nanti turus ya tuh. Nah, tuh seperti itu. Diamkan dulu supaya beradaptasi sedikit dengan lingkungan baru, dan boleh kita mengucapkan selamat datang di dunia. Kita juga memerlukan moss putih untuk media tanamnya. Ini moss ini sudah saya sterilisasi dengan menggunakan pemutih pakaian ini. Pemutih pakaiannya saya pakai satu tutup yang biru ini. Kemudian dicampur dengan 2 liter air dan direndamkan moss itu ke dalam larutannya selama 1 jam. Setelah moss ini direndam selama 1 jam di dalam larutan air dan pemutih, kemudian ditiriskan, saya peras dan kemudian tiriskan ini. Nah, sekarang bisa kita gunakan. Caranya, pertama kita ambil cup air mineral, diisi dengan arang ini yang sudah dicuci. Kemudian ditambahkan sedikit moss, kurang lebih setengahnya, segitu cukup, setengahnya. Kemudian ambil lagi moss untuk jadi tempat dudukan anggrek ini. Kita pilih anggreknya yang lebih besar, jadi kita gulung dulu atau digulung seperti ini akarnya, kemudian kita simpan di sini. Kita mulai mengerjakan
mengerjakannya dari seedling yang paling besar. Jadi nanti akan tersortir sendiri. Yang lebih besar di cup yang pertama kita isi. Tuh. Terus kita lakukan ini sampai habis. Satu cup ini sepertinya muat 4 atau 5 seedling, tapi saya akan isi dengan 4 saja biar tidak terlalu berdesak-desakan. Kita pilih yang lebih besar. Nanti yang lebih kecil, nanti yang kecil dengan yang kecil lagi, yang besar dengan yang besar lagi. Jadi tidak usah terlalu padat untuk mengisi mousnya, media tanamnya, karena nanti juga akan disiram, dia makin padat dan akar-akarnya biar keluar dari sini nih, dari lubang-lubang ini. Seperti ini kita lakukan semua sampai habis, sampai anggrek ini habis. Kita lakukan seperti ini. Bisa pakai mouse hitam, bisa pakai mouse putih, pakai cacahan pakis, apa saja. Tapi saya lebih nyaman memakai mouse putih karena dapat menjaga kelembaban buat anggrek. Anggreknya bisa berdiri aja. Seperti ini, kita gulung seperti ini dan diletakkan di sini. Akhirnya kita tutup dengan media tanam. Sudah seperti ini. Kita lakukan nanti sampai habis. Ya. Kita tunggu perkembangannya. Jangan lupa nanti untuk menyiramnya supaya dispray halus saja supaya media tanamnya tetap dijaga kelembabannya. Nah, sayang anggrek bisa lihat ini kompot dari botolan yang sudah saya keluarkan minggu kemarin. Dia Phalaenopsis. Ini maksudnya sopot seperti ini. Nah, kita kasih label anggrek apa yang kemarin kita keluarkan dari botol. Saya mengeluarkan Phalaenopsis PTC. Nanti bisa dilihat seperti apa Phalaenopsis PTC ini. Nah, ini kita simpan dan kemudian saya mau perlihatkan satu buah anggrek yang sudah dikeluarkan minggu kemarin. Ini anggrek yang dikeluarkan minggu kemarin. Nah, lihat, dia akarnya pada keluar dari lubang-lubang ini tuh. Keluarkan, tidak usah dipaksa untuk dimasukkan, biarkan saja dia keluar seperti itu. Kita simpan di sini. Nah, ini di bawah naungan, jadi dia tidak terkena hujan, kecuali cipratan dari pinggir masih terkena. Sekarang bagaimana kita menempatkan yang tadi? Nah, saya membuat satu buah kawat berbentuk seperti ini. Karena saya tidak mempunyai ruang yang luas untuk menyimpan seedling, saya menempatkannya di rak ini. Seperti ini. Kita masukkan ke sini dan kita kaitkan. Nah, jadi bisa bertahap. Atasnya apa, bawahnya apa. Nah, seperti ini. Kita lakukan sampai semua seedling bisa disimpan. Jadi kan menghemat tempat ya, tidak terlalu banyak. Kadang-kadang kalau digeletakkan begitu saja atau disusun di tempat yang datar, dia akan jatuh terkena angin karena masih kecil tempatnya. Tapi kalau diganti
itu saja yang bisa saya bagikan hari ini. Bagaimana caranya kita aklimatisasi seedling dari botol ke dalam kompot